Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat pendengar, selamat datang di podcast kita hari ini. Saya, Dita Anissa Nafiatul Ulya, sebagai host, senang sekali bisa menemani kalian di episode kali ini. Kita akan mengupas dua isu penting yang sering menjadi perbincangan hangat, yaitu feminisme dan disorientasi seksual, dengan sahabat saya, narasumber kita, yaitu Dan saya di sini, Regita Nurfadilah. Baik, kita akan menyentuh fakta-fakta, problematika yang dihadapi, serta solusi yang Islam tawarkan. Dua tema ini cukup kompleks dan sensitif. Jadi mari kita bahas dengan hati yang terbuka dan penuh hikmah. Jadi, bagaimana dengan narasumber satu? Bagaimana dengan narasumber kita? Alhamdulillah, senang sekali bisa bergabung di sini. Semoga diskusi kita hari ini bisa membawa manfaat bagi sobat pendengar semua. Baik, langsung saja ya. Kita ke pertanyaan yang pertama. Jadi feminisme itu kan seringkali dipahami sebagai perjuangan untuk kesetaraan gender. Jadi bagaimana dengan Kak Regita? Bagaimana Islam memandang feminisme secara umum? Baik, feminisme adalah gerakan yang memiliki banyak cabang dan gelombang. Secara umum, Islam mendukung keadilan gender. Prinsip dasar kesetaraan gender tercermin dari ajarannya. Al-Quran menyebutkan bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan setara di hadapan Allah. Misalnya, Islam sudah sejak awal memberikan hak kepada perempuan untuk memiliki properti, pendidikan, bahkan partisipasi dalam kehidupan sosial. Namun, jika feminisme mendukung ide-ide yang bertentangan dengan syariat, seperti menolak peran keibuan atau mempermasalahkan hukum Islam, maka itu bukan sesuatu yang bisa diterima. Islam mengajarkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki peran berbeda, tetapi setara dalam hal nilai di mata Allah. Wah, baik. Jadi, lalu bagaimana caranya seorang muslimah bisa berkontribusi pada masyarakat tanpa melanggar nilai-nilai Islam? Nah, jadi muslimah bisa berkontribusi dengan tetap menjalankan perannya sesuai dengan syariat. Kontribusi seorang muslimah tidak harus melalui peran formal. Hal-hal sederhana seperti menunjukkan akhlak mulia, membangun keluarga yang harmonis, dan memberikan inspirasi melalui kebaikan sehari-hari juga merupakan kontribusi besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengapresiasi perempuan yang aktif di masyarakat, seperti Sayyidah Khadijah yang seorang pengusaha sukses. Intinya, kontribusi itu harus didasari niat baik dan tetap menjaga identitas kita sebagai muslimah. Baik, selanjutnya kita beralih ke topik yang kedua, yaitu disorientasi seksual. Baik, bagaimana Islam memandang fenomena ini, Kak Regita? Nah, Islam melihat disorientasi seksual sebagai penyimpangan dari fitrah manusia. Fitrah manusia adalah laki-laki dan perempuan saling melengkapi dalam ikatan pernikahan. Ini jelas dijelaskan dalam surat Ar-Rum ayat 21, di mana Allah menyebutkan bahwa Dia menciptakan pasangan agar manusia merasa tenang dan penuh kasih sayang. Selain itu, disorientasi seksual atau perilaku seksual di luar norma yang ditetapkan oleh syariat sebagai tantangan yang perlu dihadapi dengan bijaksana. Topik ini sangat sensitif, sehingga untuk menyampaikan pandangan Islam dengan empati dan dasar yang kuat dari Al-Quran, Sunnah, serta perspektif kemanusiaan. Baik, jadi namun bagaimana jika ada yang merasa bahwa disorientasi seksual ini mereka adalah sesuatu yang tidak bisa mereka pilih gitu? Jadi bagaimana? Ini pertanyaannya sering muncul ya. Jadi dalam Islam, ujian hidup itu berbeda-beda untuk setiap orang. Ada yang diuji dengan harta, kesehatan, atau bahkan orientasi seksual. Bukan salah seseorang jika ia merasakan dorongan tertentu, tetapi Islam mengajarkan untuk tidak menuruti hawa nafsu yang bertentangan dengan syariat. Seperti disebutkan dalam surah Asy-Syams ayat 8, manusia diberi kemampuan untuk memilih antara takwa dan hawa nafsu. Islam memahami bahwa ada perasaan yang mungkin dirasakan oleh seseorang tanpa kehendak mereka. Tetapi tindakan tetap berada dalam kendali manusia. Dengan empati, bimbingan, dan doa,
Seseorang dapat mengelola orientasinya untuk tetap menjalani hidup sesuai dengan syariat. Tidak ada ujian yang Allah berikan kecuali yang dapat dihadapi dengan kekuatan dan ketabahan, serta selalu ada jalan untuk menuju kebaikan. Baik, terima kasih Kak Gita. Jadi, apa sih yang sebenarnya menjadi latar belakang munculnya gerakan feminisme dan isu disorientasi seksual di era modern ini? Baik, feminisme muncul sebagai respons terhadap ketidakadilan yang dialami perempuan, terutama di dunia barat pada abad ke-18 hingga 20. Perempuan saat itu dipinggirkan dalam pendidikan, politik, dan ekonomi. Namun dalam Islam, perempuan sudah memiliki hak sejak 1400 tahun yang lalu, seperti hak atas harta, pendidikan, dan peran di masyarakat. Sedangkan untuk disorientasi seksual, ini menjadi isu global yang berkembang seiring perubahan budaya. Dalam perspektif Islam, Allah menciptakan manusia dengan fitrah untuk berpasangan antara laki-laki dan perempuan, sebagaimana disebutkan dalam surah Ar-Rum ayat 21. Namun, modernisasi dan sekularisme seringkali menggiring manusia untuk mengabaikan fitrah tersebut. Munculnya gerakan feminisme dan isu disorientasi seksual adalah hasil dari dinamika sosial, budaya, dan ekonomi di era modern. Meskipun ada aspek positif dalam memperjuangkan hak asasi manusia, penting untuk menyaring ide-ide ini melalui lensa nilai-nilai Islam. Islam memiliki solusi yang komprehensif dan berlandaskan prinsip keadilan untuk menjawab tantangan ini tanpa mengorbankan ajaran syariat. Nah, terkait dengan isu-isu tersebut ya, kira-kira apa saja nih problematika utama terkait feminisme dalam konteks muslim, terutama di era modern ini? Jadi, problematika utama terkait feminisme dalam konteks muslim, terutama di era modern ini, melibatkan sejumlah isu yang berkaitan dengan pemahaman ajaran Islam, peran gender dalam masyarakat, dan penerapan nilai-nilai tradisional dalam konteks sosial yang berkembang pesat. Problematika feminisme dalam konteks muslim sering muncul karena salah pemahaman terhadap konsep kesetaraan. Banyak orang yang menganggap kesetaraan berarti harus identik dalam segala hal. Padahal dalam Islam, keadilan gender lebih menekankan penghargaan terhadap perbedaan peran. Sebagai contohnya, kewajiban memberi nafkah ditanggung oleh laki-laki, tetapi perempuan tetap memiliki hak untuk bekerja selama itu sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Selain itu, ada juga gerakan feminisme radikal yang menolak beberapa aspek syariat seperti poligami dan pembagian warisan tanpa memahami konteks keadilan yang telah ditentukan oleh Allah. Baik, lalu bagaimana dengan disorientasi seksual? Apakah tantangan terbesar umat Islam dalam menghadapi fenomena ini? Jadi, tantangan terbesar umat Islam dalam menghadapi fenomena disorientasi seksual adalah menjaga keseimbangan antara mengikuti ajaran agama yang melarang hubungan seksual di luar pernikahan heteroseksual, dengan perlunya menunjukkan kasih sayang dan dukungan terhadap individu yang mungkin berjuang dengan identitas seksual mereka. Proses ini memerlukan pemahaman yang lebih dalam tentang Islam. Proses ini memerlukan pemahaman yang lebih dalam tentang Islam, pendidikan seksual yang lebih baik, dan dialog yang lebih terbuka dalam komunitas Muslim. Selain itu, tantangan terbesar adalah normalisasi perilaku yang bertentangan dengan syariat. Media dan budaya pop sering kali mempromosikan hubungan di luar pernikahan dan perilaku homoseksual sebagai hal yang biasa. Selain itu, stigma terhadap individu yang mengalami disorientasi seksual juga menjadi masalah. Banyak yang menganggap mereka tidak bisa berubah, padahal Islam selalu membuka pintu taubat bagi siapapun yang mau berusaha kembali ke fitrahnya sendiri. Baik, dari problematika tersebut, apa solusi yang Islam tawarkan untuk merespon feminisme, terutama dalam konteks memperjuangkan hak perempuan tanpa melanggar syariat?
Islam sendiri menawarkan solusi yang seimbang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat untuk merespons problematika feminisme dan memperjuangkan hak perempuan tanpa melanggar nilai-nilai agama. Islam mengakui peran penting perempuan dalam masyarakat dan memberikan hak-hak yang adil dan terhormat, namun juga mengatur batasan-batasan yang bertujuan menjaga kesejahteraan individu dan keluarga. Nah, beberapa solusinya adalah yang pertama, edukasi Islam, yaitu mengajarkan perempuan tentang hak dan kewajiban mereka dalam Islam agar tidak terpengaruh narasi feminisme radikal. Yang kedua, peran muslimah, memberikan ruang bagi perempuan untuk berkontribusi dalam pendidikan, ekonomi, dan sosial dengan tetap memegang nilai-nilai Islam. Yang terakhir ada dakwah dengan hikmah, yaitu menjawab kritik terhadap syariat dengan bijak berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis. Sebagai Muslim, kita juga perlu menjadi contoh dengan memperlakukan perempuan sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW, sehingga Islam terlihat sebagai agama yang memuliakan perempuan. Dengan memahami ajaran Islam yang benar, kesetaraan dan keadilan, kita dapat menghindari ekstremisme dalam gerakan feminisme dan mendukung peran perempuan dalam kerangka yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Baik, terima kasih Kak Regita. Jadi sekarang mau tanya lagi nih, mengapa feminisme tuh masih relevan di era modern ini, terutama di negara yang sudah maju? Jadi bagaimana? Nah, feminisme tetap relevan di era modern, bahkan di negara-negara yang sudah maju, dikarenakan beberapa alasan utama yang berkaitan dengan ketidaksetaraan gender yang masih ada dalam berbagai aspek kehidupan. Meskipun banyak kemajuan yang telah dicapai dalam hal hak-hak perempuan, masih terdapat banyak tantangan yang perlu diatasi, bahkan di negara maju sekalipun. Meskipun kemajuan, masalah seperti kesenjangan upah, kekerasan berbasis gender, dan kurangnya representasi perempuan di posisi kepemimpinan masih menjadi masalah global. Bahkan di negara maju, selain itu, feminisme juga berperan dalam menghadapi norma-norma sosial yang membatasi kebebasan individu, termasuk tekanan terhadap laki-laki untuk selalu tangguh atau kuat. Baik, langsung saja. Jadi apa sih harapan Anda? Jadi apa harapan Anda untuk gerakan feminisme ini di masa depan? Nah, untuk harapan saya untuk gerakan feminisme ini di masa depan adalah agar semakin inklusif, berkembang, dan mampu mengatasi tantangan baru yang muncul. Diharapkan ada peningkatan kesadaran di kalangan masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender dan hak-hak perempuan. Edukasi yang lebih baik dapat membantu mengurangi stigma dan pemahaman yang salah tentang feminisme, serta mendorong dukungan yang lebih luas bagi gerakan ini. Selain itu, generasi muda diharapkan dapat terus memimpin perubahan dan pendekatan kreatif dalam memperjuangkan isu-isu feminisme. Dengan memanfaatkan teknologi dan media sosial, mereka bisa menjangkau audiens yang lebih luas dan meningkatkan partisipasi dalam gerakan ini. Masya Allah, diskusi hari ini sangat bermanfaat ya, sangat membuka wawasan kita, bukan Sobat Pendengar? Baik, terima kasih Kak Regita Nurfadila sebagai narasumber kita hari ini di podcast Feminisme dan Disorientasi Seksual. Semoga diskusi ini membawa berkah, dapat membuka pikiran kita ya, dapat membuka pikiran kita tentang feminisme dan disorientasi seksual dalam perspektif Islam. Baik, terima kasih ya. Terima kasih juga untuk sobat pendengar yang sudah mendengarkan podcast kita hari ini. Sampai bertemu di episode kita berikutnya. Semoga mudah, indah, dan berkah. Amin. Terima kasih juga Kak Regita. Nggak keruh. Kita akhiri podcast kita hari ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.